media pembelajaran. Judul pelajaran Hanya di Dalam Yesus, PPG bersama IAKN Ambon, oleh Antono Siregar, dosen PPG Ibu Alse Albarti Sapulete, guru pamong Ibu Lucy. Selamat menyaksikan. Ingat ya, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Halo, apa kabar semua? Baik. Yang mendengar Pak Guru angkat tangan, Shalom. Angkat tangannya, lambaikan tangan ke kameranya, ya. Ya. Kita akan mulai pelajaran kita. Kita sekolah di mana? Adik-adik? SDN. Di mana kita sekolahnya? SDN. Di SDN? 02. Ya, SDN Ciantra 0 berapa tadi? 02. Iya, bagus. Biar mama aja bang. Ya, Shalom. Selamat datang semuanya. Selamat bergabung bersama kita di SDN Ciantra 02. Kabar baik-baik semua ya? Ya, Pak Guru berharap kalian baik-baik semuanya, ya, sehat dan kuat. Amin. Ya, oke. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Mari tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mau belajar, berilah kami hikmat untuk memahami apa yang kami pelajari. Berkatilah anak didik kami, berkatilah orang tua kami, bangsa kami, negara kami, sekolah kami, kepala sekolah kami, guru-guru yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Ya, amin. Selamat datang semuanya. Ya, selamat datang, ada Aurel dan Ripka di sana. Oke. Nah, ini tadi pelajaran kita, mana pelajarannya? Ya. Ini pelajaran kita. Kita akan lihat kembali pelajaran kita hari ini. Ya. Ini judul pelajaran kita hari ini ya. Judul pelajaran kita hari ini apa? Coba baca. Hanya di dalam Yesus. Ya. Materi pokok pelajaran kita hari ini adalah 1. Apakah arti pengorbanan Yesus? 2. Apakah arti Yesus sebagai apa? Imam Agung. Ya. Yang ketiga, bagaimanakah sikap hidup sebelum dan sesudah mengenal Yesus? 4. Bagaimanakah cara atau hidup dalam kebenaran? Nah, ini pembahasan 1. Kristus sebagai korban yang sempurna, ya, yang ada pada saat ini. Kalian tulis dengan cepat, ya, tulis dengan cepat. Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna. Nah, dalam perjanjian lama, pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa apa? Persembahan korban adalah sebagai sarana untuk manusia diampuni dari apa? Dosa atau kesalahannya. Nah, persembahan korban
Domba sebagai penebus salah, sebagai simbol dari penderitaan Yesus di kayu salib untuk keampunan dosa manusia. Jadi Yesus itu salib sebagai jawaban atas persembahan korban yang dikorbankan para nabi sebelumnya. Nah, orang yang percaya pada pengorbanan Yesus, dia apa? Diampuni dosanya sekali untuk selama-lamanya. Jadi korban sempurna artinya penderitaan Yesus di kayu salib sekali untuk selama-lamanya, tidak berulang-ulang setiap bulan di dalam perjanjian lama mempersembahkan korban. Nah, sehingga dikatakan di sini Yesus korban sempurna. Nah, ini adalah gambar apa nih adik-adik? Salib. Semua? Ya, ini waktu Yesus disalib, mengorbankan dirinya untuk kita, darahnya tercurah untuk kita. Nah, ini sekarang dia. November apa? Nah, ini korban sempurna ya. Korban yang sempurna untuk kita. Nah, kemudian kita maju ke berikutnya. Ini poin yang kedua adalah Yesus sebagai imam agung, ya. Ini ada gambar di sini Yesus sebagai imam agung itu. Ini contoh para imam, mereka persembahkan korban, dibakar korbannya sebagai ampunan dosa. Jadi imam itu mempersembahkan korban. Ya, ini nih. Imam dalam perjanjian lama sebagai orang yang memimpin apa? Ibadah. Mempersembahkan korban di bait suci, ya. Korban di bait suci. Nah, imam mempersembahkan korban persembahan yang dibawa umat untuk diampuni dosanya. Itu sebagai imam agung membawa dirinya sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Untuk apa? Keampunan dosa manusia. Nah, coba satu orang membaca Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja Dia telah menyempurnakan selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Terus Yesus telah menderita di luar pintu gerbangnya untuk menguruskan umatnya dengan darahnya sendiri. Itu terdapat di Ibrani 13 ayat 2. Nah, jadi tadi adik-adik siswa sekalian itu beberapa yang kita lihat saat ini. Tadi poin pertama apa? Yesus sebagai korban yang sempurna. Yang kedua, Yesus sebagai imam agung. Nah, apa poin berikutnya yang akan kita pelajari? Nah, kita lihat lagi ya. Kita lihat poin berikutnya. Cara hidup sebelum dan sesudah mengenal Yesus. Nah, ini kita lihat, kita nonton dulu. Apa ini? Untuk pemalas. Ini ada orang yang malas nih, kita lihat ya. Nah, ada orang malas. Nah, orang bodoh rajin, orang malas rajin, apa begitu? Enggak, bukan gitu maksudnya ya. Nah, ini ada pendapat siapa? Buya Hamka.
salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Jadi ada orang bodoh tapi pinter, ada orang pinter tapi malas. Bagusan mana? Nah, kita lihat lagi berikutnya. Ini kita nonton sedikit aja, nggak usah semua. Nah, ada PR tidak dilakukan, akhirnya PR-nya apa, Num? Nah, itu akibat apa, malas. Malas. Jadi kalau ada PR langsung dikerjakan. Nah, jadi oleh karena malas, jadilah tugasnya numpuk. Oleh karena itu kita harus apa, rajin. Nah, berlipat. Nah, Ini bagus banget, Cik. Bagus banget itu. iya. Jadi kalau anak rajin itu tugasnya dikerjakan. Nah, itu sedikit cuplikan dari video si abang ini tadi ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi sebelum mengenal Yesus, sifat hidup manusia apa? Malas. Terus apa? Malas. Tidak menaati orang tua. Apa lagi? Malas terus apa lagi? Malas belajar. Nah, itu sifat-sifat orang yang belum bertobat. Nah, ini sesudah Sudah mengenal harus berubah. Manusia harus apa? Harus rajin. Kita lihat ngapain aja rajinnya. Ini ciri-ciri orang yang bersuka cita. Apa tadi? Bersuka Cita. Coba angkat tangannya. Katakan haleluya. Haleluya. Senang. Senang. Ya, kita lanjut lagi ya. Share screen-nya. Nah, ini dia. Kalau orang yang bersuka cita itu mengenal Yesus, rajin apa? Belajar. Rajin belajar. Ada PR matematika, agama, ya. Dikerjakan. Kemudian apa? Rajin berdoa. Ya, coba di layar nih. Coba sikap berdoa bagaimana sih? Coba semuanya sikap berdoa. Ya. Sikap berdoa, Aurel, Ripka. Sikap berdoa bagaimana? Sikap berdoa. Oke, sikap berdoa lipat tangan dong. Lipat tangan, tutup mata. Oke ya. Kita share lagi ya, share screen. Sesudah mengenal Yesus, apalagi rajin apa? Baca? Rajin baca Alkitab. Rajin baca Alkitab. Ya. Siapa yang di sini rajin baca kitab? Angkat tangan. Yang rajin baca kitab? Bagus. Ya. Baca kitab semua. Amin. Yang amin angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Rajin baca kitab. Oke, jadi hidup orang yang mengenal Yesus itu, itu tadi ya, menaati selain menaati orang tua, rajin baca kitab, rajin belajar, rajin berdoa. 4. Jadi hidup orang yang mengenal Yesus, hidup untuk apa? Kebenaran. Orang yang hidup untuk benar itu bersuka cita. Senang. Ya. Coba Pak Guru mau lihat. Coba senyumnya mana? Senyum. Nah, siapa nih orang ciri-ciri orang suka cita? Ada yang cemberut gak ini? Wah,
Jose matanya itu mah terlalu over melotot ya. Ya, senang dong, senang. Yes, katakan yes. Yes. Bagus. Nah, apa arti hidup untuk kebenaran? Nah, ini poin intinya nih. Udah mau selesai pelajaran kita ya. Hidup untuk kebenaran artinya mengasihi sesama dan mengasihi siapa? Tuhan. Mengasihi Tuhan. Contoh orang yang mengasihi sesama itu apa ini? Gambar apa? Saling menolong. Hah? Menolong temannya jatuh dari sepeda. Siapa nih? Kalau temannya jatuh dari sepeda tertawa. Ada nggak? Temannya nih jatuh naik sepeda lalu diketawain. Aduh, itu tidak bagus. Temannya jatuh berdarah-darah malah tertawa. Nggak boleh ya. Tawa. Katakan jangan. Ya, Lambaikan tangan. Nggak boleh. Lambaikan tangannya. Tak boleh. Nggak boleh. Iya. Tuh. Kemudian ini lagi tuh temannya jatuh dibantuin dong. Ya. Kalau temannya jatuh dibantu. Nah, mengasihi sesama, coba baca bersama. Mengasihi sesama artinya Mengasihi teman. teman, menghormati orang tua, tidak mencuri, tidak berbohong. Nah, dan yang lain sebagainya. Nah, ini kita udah mau selesai, ini penutup. Ya. Penutup. Iya. Penutup. Jadi yang pertama tadi apa kesimpulan pelajaran kita? Yesus adalah korban yang sempurna untuk apa? Sempurna untuk mengampuni dosa kita sekali untuk apa? selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Bagus. Kemudian yang kedua apa? Yesus adalah iman agung yang membawa dirinya untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Bagus. Dia Tuhan. Yang ketiga, kita harus meninggalkan sifat yang lama yang tidak memulihkan Tuhan. Muliakan Tuhan, hidup dalam hidup yang baru. Ya. Hidup dalam lama kebenaran artinya mau hidup melakukan perintah Tuhan. Iya. Yang keempat itu tadi harus dipahami. Coba ulang, tulis dulu, tulis. Nomor 1. Siapin alat tulisnya. Ya, sebelum Pak Guru memberikan tugas. Ayo. Tulis. Ya, ditulis. Ayo. Yesus adalah korban yang sempurna untuk mengampuni dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Tulis cepat. Karena kita ini belajar dari layar melalui Zoom. Ya. Panjang banget. Yesus adalah korban yang sempurna. Bikin aja. Korbannya sempurna. Foto. Korban yang sempurna. Korban? Udah ya? Udah, Pak. Udah. Oke, boleh. Orang tua boleh dibantu nulis. Ya, kalau nulis biar cepat. Nah, karena kita ini di layar. Nomor 2. Udah. Yesus adalah imam agung yang membawa dirinya untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Ayo.
Tulis segera. Laki-laki. Nomor 2. Ini untuk selama-lamanya. Ayo ditulis. Tulis untuk selama-lamanya. Yes. Sama itu 2 kali. Selama-lamanya. Nak. Ada di sini. Nah ya, tar dulu Pak Guru lihat dulu. Udah. Udah ya? Belum. Udah. Belum, Pak. Dia bohong. Belum. Tar dulu ya ini ya. Mendamaikan manusia. Mendamaikan manusia dengan Tuhan. Belum, Pak. Dah? Belum. Yang nomor 2 tadi ini, nomor 2. Belum. Sudah? Udah. Ayo segera. Udah. Adalah iman. Udah, Pak. Ya, nomor 3. Belum, Pak. Cepat makannya. Udah-udahan. Nomor 3. Yang tidak memuliakan Tuhan hidup Dalam hidup yang baru. Yesus adalah imam agung yang membawa dirinya. Oh, ada tadi yang belum nomor 2 tuh. Imam Agung yang membawa dirinya untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Nih nomor 3. Kita harus meninggalkan sifat kita yang lama yang tidak memuliakan Tuhan, hidup dalam hidup yang baru. Nah, hidup yang lama itu tadi malas, suka lawan orang tua, tapi hidup dalam hidup yang baru menghormati orang tua, menyayangi, sayang pada teman. Nomor 4. Belum, Pak. Belum. Belum, Ayo. Pak. hidup dalam Yang baru. Udah. Belum. Oke, ini nomor 4 dulu. Ayo. Hidup dalam kebenaran. Artinya mau hidup melakukan Nomor 3 belum. 3 Nomor 3 belum. belum. Ayo. Udah. Ada yang sudah, ada yang belum. Harusnya. Oke, nomor 4. Udah semua ya, nomor 3. Sekarang nomor 4. Kesimpulannya. Hidup dalam kebenaran artinya mau hidup melakukan perintah Meninggalkan kita yang lama. perintah Tuhan. Dikasih nggak ke tukang? Tukangnya mau dibawa. Nomor Tukangnya dibawa. Belum. Dah. Duduk. Belum. belum. Oke. Kita tunggu yang belum ya. Masih nomor 1. Belum, Pak. Masih nomor 1. Ya. Nomor 3. Oke, kita lanjut. Nah, tugas. Itu tadi kesimpulan. Sekarang tugas. 1. Ini nanti dikerjakan melalui ya, kirim melalui WA ya. Apakah arti Yesus sebagai korban yang sempurna? Ada juga. Apakah arti Yesus sebagai korban yang sempurna? Yang kedua, apakah arti Yesus sebagai imam agung? Ayo, itu masih ada di layar. Hidup dalam kebenaran. Artinya kasih itu. Dan
Sudah? Belum, Pak. Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Ayo. Yo, sambil menulis, Pak Gur mau lihat dulu siapa nih, masih ada semua orangnya? Pak, saya masih nomor 1. Ini Masih tugasnya. ada Lestari, ada Desri, Kalista, ada Devin, Aurel Rita, Frentiwi, Emmanuel, ada Glory, Aurel, Siren, Jose, Sarah, ya. Coba yang pakai HP itu nama HP-nya diganti dengan di rename ya, di rename namanya ya, sehingga keluar nanti namanya. Oke, ini tadi tuh tugasnya. Sudah, nomor 2 udah belum tugasnya? Sudah. Nomor 3, sebutkan sifat-sifat sebelum mengenal Yesus. Sebutkan Apakah arti sifat-sifat Yesus sebagai imam agung? sebelum Yesus mengenal sebagai imam Yesus. agung. Pak, nomor 2 tadi apa, Pak? Nomor 2 itu apakah arti Yesus sebagai imam agung? Sebagai imam Tapi kakak masih arti. imam agung. Apa arti? Udah, Pak. Nomor 3. Ya, bagus. Sebutkan sifat-sifat sebelum mengenal Yesus. Ya, kita masuk ke berikutnya. Nomor 4. Belum, Pak. 4 dan 5. Sebutkan sifat-sifat sebelum mengenal Yesus. 5. Apakah artinya hidup dalam kebenaran? Nomor 3. 4. Penelpon kita kan lagi masuk, emang dia nggak bisa masuk. Nomor 4 sudah. Neng, ampuni. Sifat sesudah mengenal Yesus. Ya, sudah semua? Belum. Dosa. Yesus hidup. Udah. Nah ya, Kita dibalik untuk Apakah artinya ya. Artinya hidup dalam kebenaran. Nah, hidup dalam kebenaran. kita dibalik. oke. Sudah ya, stop share ya. Kita mau ngobrol lagi. Jadi tugas nomor 1 tadi, apakah arti Yesus sebagai korban yang sempurna? 2, apakah arti Yesus sebagai imam agung? Coba lihat catatannya, sudah pas belum? Nomor 3, sebutkan sifat-sifat sebelum mengenal Yesus. 4, sebutkan sifat sesudah mengenal Yesus. 5, apakah artinya hidup dalam kebenaran? Berikutnya, nah kita mau berdoa nih, ya. Ya, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Yuk, baca di layar, boleh ikuti bersama. 1, 2, 3, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pelajaran hari ini. Tolong kami memahami dan melakukannya. Amin. Amin. Ya.
Apa itu? Sampai Jadi di buku kakak. Ya, sampai bertemu lagi dari Pak Guru dan juga dari Pak Jokowi. Sampai bertemu di lain waktu. Oke. Jadi demikian tadi pelajaran kita. Tugasnya dikumpulkan ya melalui WA, nanti WA-nya di WA ke Pak Guru. Ya, jadi pelajaran kita hari ini cukup demikian. Ada 4 poin yang tadi yang kita pelajari. Yang pertama, Yesus sebagai korban yang sempurna. Yang kedua, Yesus sebagai Imam Agung, dia mendamaikan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, sudah mengenali Yesus, itu ya. kita harus meninggalkan cara hidup yang lama. Ambil dingin nasi muding ini. Dan kita harus Jangan memahami buka-buka ini tuh. sikap sebelum mengenali Yesus dan cara hidup sesudah mengenali Yesus. Yang keempat, poin yang keempat ialah kita harus melanjutkan dengan hidup untuk kebenaran. Mungkin pelajaran kita hari ini, hidup di dalam Yesus sampai bertemu lagi. Amin. Ya, sampai bertemu lagi. Dadah semua. Pelan-pelan. Dadah. Ya, dadah semuanya. Sampai bertemu lagi ya.